Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penjelasan untuk materi minggu lalu, yaitu tentang argumen dan metode deduksi. Nah, yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya, setelah menonton video ini atau setelah membaca materi minggu lalu, diharapkan Anda sekalian paham tentang apa itu pengertian dari argumen. Kemudian Anda juga terampil dalam menggunakan aturan penarikan kesimpulan, serta terampil dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan. Nah, supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran itu, maka kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang argumen. Nah, apa itu argumen? Argumen itu merupakan serangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Nah, jadi yang harus Anda pahami di sini adalah argumen itu merupakan serangkaian pernyataan. Dia bukan terdiri dari satu pernyataan, tetapi ada serangkaian. Ini artinya adalah ada beberapa pernyataan dan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Berarti di garis besar argumen itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama itu dinamakan dengan premis. Ini berisi kalimat-kalimat biasanya. Dan kelompok yang kedua yaitu konklusi. Konklusi ini biasanya ditandai dengan ada kata jadi bla 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 bla, atau oleh karena itu bla 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 bla. Nah, kalimat yang oleh karena itu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan argumen. Jadi dia terdiri dari premis, konklusi, atau premis dan konklusi saja gitu ya. Nah, contohnya ini dia. Semua bilangan genap habis dibagi dua. Ini premisnya. Premis biasa kita singkat dengan PR. Ini premisnya, dan ini konklusi. Konklusi itu nanti dilambangkan dengan ini ya. Titik 3 berbentuk segitiga. Nah, kemudian tidak semua untuk penulisannya harus seperti ini. Artinya satu kalimat enter, tidak harus seperti itu ya. Boleh juga untuk penulisannya kita gabungkan seperti ini. Ini dia, kita gabungkan. Nih. Jika kita menanam bunga flamboyan, maka taman kita berkembang dengan pesat, dan jika kita menanam bunga bugenvil, maka terlambat pengembangan taman kita. Nah, ini dari awal sampai sini ini dinamakan dengan premis. Berarti dia terdiri dari satu premis dan satu jadi. Nah, ini merupakan konklusi. Nah, ini konklusi kita. Konklusi. Nah, sehingga untuk argumen tidak harus terdiri dari premis, konklusi, tidak harus ya. Boleh juga satu premis, satu konklusi, atau dua premis, satu konklusi, boleh ya. Nah, selanjutnya untuk penulisan itu juga tidak harus dengan kalimat. Boleh juga kita tuliskan argumen itu dengan simbol ya. Nah, bagaimana cara mengubah argumen dalam bentuk kalimat menjadi simbol? Caranya adalah yang pertama kita misalkan. Misalnya ini dengan F ya. Ini adalah F. Kemudian taman kita berkembang dengan pesat. Ini kita misalkan dengan P. Kemudian menanam bunga bugenvil. Ini kita misalkan dengan B. Terlambat perkembangan taman, ini kita misalkan dengan T gitu ya. Nah, setelah kita misalkan ini tinggal kita mengubahnya dalam bentuk simbol. Berarti ini jika kita menanam bunga flamboyan, nah seperti ini ya. Nah, ini dia. Jika, karena ada jika implikasi ya, kita menanam bunga flamboyan F, maka P. Itu kemudian dan jika kita menanam bunga bugenvil B, maka T ini merupakan premis. Kemudian jadi di sini jika kita menanam bunga bugenvil dan flamboyan, berarti F dan B, maka taman kita ini konklusi kita ya. Konklusi.
Oke, itu cara mengubahnya. Kemudian membuktikan validitas argumen. Jadi kita ingin tahu apakah argumen kita itu valid atau tidak ya. Nah, cara membuktikannya yang pertama yaitu argumen itu harus kita ubah dulu ke dalam bentuk simbol-simbol seperti tadi. Nah, setelah kita bentuk ke dalam simbol, selanjutnya argumen itu kita ubah menjadi pernyataan kondisional. Nah, pernyataan kondisional yang berkoresponden, kemudian caranya yaitu konjungsikan premis-premisnya, kemudian kita implikasikan dengan konklusinya. Nanti akan Ibu contohkan seperti apa pernyataan kondisional yang berkoresponden tersebut. Kemudian baru kita buat tabel kebenaran. Setelah kita buat tabel kebenaran, untuk memeriksanya, dia kita katakan valid apabila tabel kebenarannya itu tautologi ya, bernilai benar-benar semua, benar semua ya. Nah, maka dikatakan valid. Kalau dia selain itu, artinya tidak valid. Nah, untuk contohnya ini, Maryam ada di Batam atau di Pekanbaru. Nah, berarti kalau seperti ini, kita misalkan dulu dia dengan simbol-simbol. Berarti kita misalkan dengan T ya. T. Maryam ada di Batam. Di Batam. Kemudian P. Maryam ada di PKU ya. Kemudian nah, ini dia. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk simbol-simbol. Maryam ada di Batam atau di Pekanbaru. Berarti T di Batam atau, ada kata atau ya, atau di Pekanbaru, T atau P. Kemudian kalimat yang keduanya ini premis ya. Premis yang pertama, premis yang kedua, Maryam tidak ada di Batam. Tidak ada berarti kan negasi ya. Berarti negasi T. Ini premis kita. Nah, setelah itu jadi Maryam ada di Pekanbaru. Jadi Maryam ada di Pekanbaru berarti artinya adalah P. Ini konklusi. Konklusi. Nah, setelah itu ini setelah kita bentuk dalam bentuk simbol-simbol seperti ini, kemudian kita ubah menjadi pernyataan kondisional. Pernyataan kondisional. Nah, cara mengubah ke pernyataan kondisionalnya adalah premis-premisnya kita konjungsikan, artinya kita hubungkan dengan tanda dan. Berarti T atau P dan negasi T. Nah, ini kemudian kita implikasikan premis-premisnya ini dengan maka adalah dengan kesimpulannya. Kesimpulannya tadi adalah P ya. P gitu. Nah, ini dia. Nah, inilah yang mau kita cari tabel kebenarannya. Nah, ini selanjutnya kita cari tabel kebenaran. Nah, setelah dapat tabel kebenaran dari ini, nanti baru kita tahu dia valid atau tidak. Oke, kita cari tabel kebenarannya. Ini tadi T atau P dan negasi T. Ini dan negasi T ya. Kemudian maka P. Oke. Karena dia terdiri dari T dan P berarti 2 berpangkat 4. 2 berpangkat 2 ya, sama dengan 4. Sehingga ini dari 4 baris cuman ya. Salah P, T lagi ya. Benar, salah. P-nya benar, salah ya. Kemudian kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. T atau P dia akan menjadi salah kalau salah saja. Nah, berarti ini benar,
benar, dan benar. Kemudian T, negasinya ya, berarti ini salah, salah, ini benar, ini benar. Nah, kemudian nih kita operasikan atau dengan ini negasi yang menggunakan dan dia hanya akan benar-benar kalau dia benar-benar saja. Nah, ini benar, berarti ini artinya salah, salah, salah. Oke, selanjutnya dan kita implikasikan dengan P ini. Nah, kita implikasikan, ini dia, benar dan benar itu adalah benar, salah dan salah, benar, benar dan benar, benar, salah dan salah, benar. Nah, sehingga ini dapat nilai kebenarannya. Nah, karena nilai kebenarannya benar-benar, maka ini dinamakan dengan tautologi. Nah, karena dia tautologi artinya argumen, jadi argumen tersebut valid. Itu tadi untuk menguji validitas argumen, tapi ternyata cara ini tidak praktis karena semakin banyak variabel nanti semakin panjang tabel kebenarannya akan kita cari dan semakin panjang waktu yang kita gunakan, semakin menghabiskan waktu ya. Nah, ada cara yang lebih pendek, yaitu di sini kita menggunakan yang namanya itu aturan penarikan kesimpulan. Nah, untuk aturan penarikan kesimpulan ini ada beberapa aturan yang kita gunakan. Yang pertama, mungkin ini sudah dikenal juga waktu SMA ya. Ada namanya modus ponens atau di sini kita singkat dengan MP. Jadi kalau P, premis pertama P maka Q, premis keduanya P, maka ini dapat kita simpulkan hasilnya adalah Q. Kalau modus tollens, ini premis pertamanya P maka Q, yang keduanya negasi Q. Kalau dioperasikan jadinya adalah negasi P gitu ya. Nah, kemudian ada simplifikasi. Simplifikasi ini adalah penyederhanaan. Penyederhanaan kalau kita misal punya P dan Q, misalnya ini kita bisa sederhanakan ambil P-nya saja. Atau kita punya Q dan P, berarti penyederhanannya bisa Q gitu ya. Nah, kemudian ada konjungsi. Konjungsi ini berarti kita bisa punya premis pertama P, premis kedua Q, bisa kita hubungkan dengan P dan Q gitu ya. Kemudian ada hipotetis, silogisme, HS biasanya disingkat. Kalau kita punya P maka Q, Q maka R, maka bisa kita simpulkan menjadi P maka R. Kemudian ada lagi DS, disjungsi silogisme. Nah, ini P atau Q negasi P maka berlaku Q ya. Ada CD, konstruktif dilema, P, Q, R, S dan P atau R, maka kesimpulannya adalah Q atau S. Nah, kebalikan dari CD namanya destruktif dilema, di mana P atau P maka Q, R maka S, negasi atau negasi S, maka kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Dan yang kesembilan yaitu addition. Kalau misal kita punya P, maka bisa kita tambahkan P atau Q, atau terserah kita, tergantung. Misal kita punya P, kita bisa juga P atau A, P atau B, P atau C, tergantung nanti apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, itulah tadi ke-9 aturan dari aturan penarikan kesimpulan. Nah, ini harus Ananda pahami, dan kalau bisa dibuat dalam satu kertas kecil sehingga ketika mengerjakan tugas tidak harus bolak-balik ya, bolak-balik ke atas mencari aturan-aturan ini. Kita tinggal buka kertas yang kita simpulkan tadi, oh ini pakai aturan ini gitu ya. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu misalnya jika kita pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan terhenti. Jika lalu lintas terhenti, akan terdapat kemacetan lalu lintas. Pintu lalu lintas ditutup.
Nah, berarti pertama kita ubah ke dalam bentuk simbol ya. Ditutup kita misalkan dengan P, kemudian lalu lintas terhenti kita misalkan dengan Q, kemudian kemacetan kita misalkan dengan R. Nah, setelah itu berarti seperti ini. Nanti setelah kita misalkan dengan ke dalam bentuk simbol, nanti akan berbentuk seperti ini. P maka Q. Yang pertama ini ya. Ini premisnya, ini premis. Lalu lintas terhenti akan terdapat kemacetan. Berarti ini juga masih premis. Pintu lalu lintas kereta api ditutup, ini masih premis. Jadi, nah ini konklusinya ya. Ini konklusinya R. Nah, kita disuruh membuktikan apakah valid atau tidak. Nah, pertama ini kita buat seperti ini dulu ya. Ditulis seperti ini. Ada 1, P maka Q, ini PR. 2, Q maka R, PR. Kemudian P. Nah, ini cara penulisan yang pertama seperti itu ya, yang kita ketahui. Ini premis, kemudian konklusi kita tuliskan setelah premis terakhir ya, maka R. Nah, kita ingin mengetahui sekarang kita melakukan operasi dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan tadi, sehingga ujung-ujungnya nanti kita menemukan kesimpulannya adalah R. Nah, caranya, nah di antara yang ketiga ini apa yang bisa kita lakukan? Oh ya, berarti misalnya nih, 1 dan 3, 1 dan 3 ini maksudnya ya, 1 dan 3 modus ponen. Berarti 1, 3 modus ponen. Oh iya, 1, 3 modus ponen, berarti hasilnya adalah Q. Nah, di sini yang kita tuliskan hanya hasil akhirnya saja, Q. 1, 3 modus ponen. Kemudian yang nomor 5, kemudian 2, 4 modus ponen lagi, dapat R. Nah, kalau kita sudah menemukan hasilnya R ya, udah sama nih ya. Nah, berarti cukup berhenti sampai di sini. Berarti oh, ini selesai gitu ya. Berarti kita hanya menggunakan modus ponen. Nah, bukti ini tidak hanya ini saja jawabannya ya. Bisa kita menggunakan bukti lain. Nah, bukti lainnya ini dia. Bisa juga, ada juga, oh saya nggak mau modus ponen, saya maunya HS saja, hipotetika silogisme. 1 dan 2 kita HS kan, hasilnya adalah P maka R. Nah, kemudian 3 dan 4 kita modus ponen kan, hasilnya adalah R gitu ya. Nah, ini sehingga ini sama ya, ini R, ini hasilnya juga R gitu ya. Nah, jadi untuk membuktikan itu bukan hanya satu jawaban saja. Jadi nanti kalau misalnya satu kelas jawabannya sama semua, itu bisa dikatakan mencontek, karena untuk mendapatkan hasil itu boleh berbeda-beda ya. Kemudian ya, ada contoh kedua, misalnya G maka S maka U. Ini G ada negasi U. Nah, ini berarti kita misalkan ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti pertama kita buat dulu di 1, G maka S maka U. Ini merupakan premis. Dan yang kedua G, ini premis kita. Ketiga negasi U, ini merupakan premis dan hasilnya adalah negasi S. Berarti kita akan melakukan operasi di sini sehingga kita mendapatkan konklusinya adalah negasi S gitu ya. Nah, caranya ini dia. Oke, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin dari 1 dan 2. 1 dan 2 bisa kita ponenkan ya. Kita gunakan modus ponen, hasilnya adalah S maka U. S maka U. 1, 2 modus ponen. Oke. Nah, setelah itu coba kita lihat di sini 3 dan 4 bisa kita lakukan operasi menggunakan modus tolen ya.
tolen. Jadi hasilnya adalah negasi S. 34 modus tolen. Nah, itu dia caranya. Sudah ketemu negasi S? Sudah, kalau sudah kita berhenti ya. Sudah ketemu. Oke. Nah, ternyata hanya dua kita menggunakan sifat di sini, modus ponen dan modus tolen. Mudah bukan? Ya. Oke, itu untuk penjelasan yang pertemuan minggu lalu.